Garbapati. Sekarang tinggal kamu sendiri, Mada. Ayo, kerahkan semua ilmumu, Mada. Apa ini benar, Paman Alayuda? Tamat riwayatmu, Mada. Punten dalam sewu Kanda Prabu. Ada apa, Dinda? Sepertinya ada beban di pikiranmu. Ampun Kanda Prabu. Garbapati adalah calon orang nomor 1. Dia akan memimpin kerajaan. Dan sekarang, Garbapati sedang berada di dalam perjalanan menuju Kahuripan. Tapi seperti yang kita tahu, Kanda, kerusuhan dan bibit pemberontakan sedang berada di mana-mana. Dinda khawatir mereka akan mengintai dan juga mencelakai putra kita, Kanda. Dinda mencemaskan Garbapati karena aku tidak melibatkan punggawa-punggawa hebat dalam pengawalan. Tenanglah, Dinda. Garbapati akan baik-baik saja. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Sendiko, Kanda Prabu. Terpaksa, aku harus mengeluarkan garis sakti. Senjata ini hanya untuk melawan musuh-musuh Majapahit, bukan untuk melawan orang sendiri. Putraku Mada, Halayuda tidak akan mendengar teriakanmu. Raganya sudah dikuasai oleh Patiraga, orang yang sangat membenci Majapahit. Gunakan gada itu untuk mengusir badan halus Patiraga dari tubuh Halayuda. Gada itu tidak akan melukai Halayuda. Baik, Bopo. Mada akan melawan musuh-musuh Majapahit, bukan untuk melukai Paman Halayuda. Tidak akan kubiarkan kamu mengusirku, Mada. Tidak semudah itu.
Patih Raga belum keluar dari tubuh Paman Alayuda. Giring dia menjauh dari tempat itu. Lebih baik kita masuk ke dalam desa itu. Kita tunggu sampai keadaan kita membaik. Saya yakin Mada pasti bisa menemukan kita. Ayo, kita bergerak. Sadu Gusti. Selamat datang, Gusti. Pasti Gusti adalah punggawa kerajaan Majapahit. Benar. Kami memang pasukan Majapahit. Kami terluka dalam pertarungan, Ki. Kiku bisa membantu kami. Tentu saja, Gusti. Demi kerajaan, kami harus membantu. Terima kasih atas kebaikan ini, Ki. Sebagai abdi seti kerajaan, saya wajib membantu. Di desa ini banyak pendekar tangguh. Gusti tidak perlu khawatir. Gusti dengan yang lainnya akan aman ada di sini. Kalau begitu, bisakah Kiku membantu saya lagi? Sebutkan saja, Gusti. Melayani kerajaan adalah tugas hamba. Ki, tolong perintahkan orang-orang untuk berjaga di luar desa. Jangan sampai ada yang tahu kalau kami ada di sini. Sendiko, Gusti. Silakan, Gusti. Terima kasih. Sepertinya Paman Alayuda melarikan diri. Sayang, seharusnya aku bisa menangkapnya dan mencari tahu apa penyebab kenapa Paman Alayuda berubah. Perginya para penduduk sekitar sini. Aku tahu kalian bukan prajurit atau pendekar yang terlatih. Katakan, siapa kalian sebenarnya? Jangan banyak bicara kamu. Sebelum keserakahan kawananmu menodai kampung ini, langkahi dulu mayat kami. Ada yang aneh. Kenapa mereka langsung mendukungku? Seperti aku adalah bagian dari kawanan penjahat. Kalian membuat kesabaranku hilang. Aku tanya pada kalian sekali lagi. Siapa kalian sebenarnya? Ampun nih mas, kami hanya penduduk biasa. Kami mendapat kabar ada segerombolan penjahat yang menuju desa ini. Bener nih mas, katanya lagi ada anak-anak dalam rombongan yang sangat jahat dan mempunyai ilmu siluman yang ditaksikan-taksikan membunuhnya mas. Mereka menyamar
dengan menggunakan pakaian kebesaran Majapahit, Nimas? Rombongan Nimas Garbapati dan Mada. Kabar yang kalian terima itu tidak benar. Bagaimana Nimas bisa begitu yakin? Aku adalah bagian dari mereka. Orang yang mengucapkan itu bertujuan untuk memfitnah. Berhati-hatilah pada lidah bercabang, karena ucapannya hanya melahirkan bencana. Hei, siapa itu? Bocah ini yang mereka cari. Ayo, di taman kan? Iya, Kang. Saya yakin Mada berada tidak jauh dari sini. Koje, Ragil, cepat temukan anak itu. Baik. Mada, sebentar lagi kita akan bertemu. Mada, tegas, taruh di sini. Ada apa dengan Mada? Apa yang terjadi? Kami menemukannya di hutan dalam keadaan pingsan, Gusti. Sepertinya dia kalah bertarung dengan seseorang. Luka dalamnya cukup parah. Lalu kalian tidak menemukan pangeran? Tidak ada tanda-tanda pangeran di sana. Kakang dengan Taka. Kebetulan sekali Kakang datang. Ada orang yang membutuhkan pertolongan Kakang. Firasatku yang mendorong aku datang kemari, Dimas. Ternyata ada orang yang membutuhkan pertolonganku. Aku kenal anak ini. Dia adalah anak yang terbaik. Untuk apa kalian kembali ke sini kalau belum menemukan Mada? Cepat temukan Mada dan bawa kemari hidup-hidup, atau kalian kuhabisi. Baik, Patiraga. Seharusnya kalian sudah kuhabisi. Tapi aku punya rencana sendiri untuk kalian. Kelabang Wilis, Bopo harapkan kamu cepat sembuh. Karena Bopo mempunyai rencana untuk mendirikan Kediri baru.
apa yang akan terjadi. Aku akan menggunakan ajian silap mata. Sehingga mereka tidak akan mengenal dan saling menyerang satu sama lain. Dan mereka akan mengira aku Sempana. Kalianlah yang penyusup. Suara pertarungan. Dari penjara. Gusti Sempana, bertahanlah. Bodoh! Cepat buka pintunya! Punten dalam sewu Gusti. Apa yang sedang terjadi? Ampun Gusti, kami sempat melihat kawanan penyusup yang bergerak masuk ke tempat ini Gusti. Kalian terkena ajian Nyi Chloe. Makanya kalian tidak saling kenal dan saling serang. Sudah, kita kejar dia. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Hamba menghadap. Paman Andabrang, bagaimana mungkin Chloe bisa kabur dari penjara istana? Bukankah penjagaan di istana sangat ketat? Mohon ampun Gusti Permaisuri. Nyi Chloe sangat licik. Dia mengelabui para prajurit. Hamba berjanji, kejadian ini tidak akan terulang lagi. Bagus kalau begitu. Tapi kita harus tetap waspada. Pindahkan Chloe ke penjara yang lain. Karena akan sangat berbahaya jika Chloe tetap berada di penjara istana. Itu merupakan ancaman bagi kerajaan, Paman.
Sendiko Dawo, Gusti Permaisuri. Rombongan pangeran seharusnya sudah melewati jalan ini. Tapi di mana mereka? Maaf Kisah, mengapa kalian menyerang? Saya tidak ada niat jahat, hanya pengembara yang melintas. Kalau begitu maafkan kami Kisanak. Kami hanya harus selalu tetap siaga untuk menjaga jalan menuju desa kami. Karena jalan ini sering dilalui penjahat. Bagus. Kalian ada satria yang patut dibanggakan. Dengan sikap kalian, desa kalian akan menjadi aman. Tetaplah waspada. Saya permisi. Siapa orang itu? Kekuatannya begitu hebat, tetapi tidak menggunakan dengan cara yang sembarangan. Yang jelas, dia bukan orang jahat. Kalau dia mau, kita bisa dihabisinya. Betul itu, Kang. Kamu sekarang sudah sembuh, Nak. Terima kasih, Kek. Kalau begitu, Mada akan melanjutkan mencari Pangeran Garbapati. Oh, semangat kamu itu betul-betul besar. Tapi kamu harus memulihkan tenaga kamu kembali. Mada tidak bisa diam, Kek. Mada harus menunaikan tanggung jawab Mada. Tapi kalau kondisi kamu seperti sekarang ini, kamu tidak saja gagal menyelamatkan pangeran, akan tetapi juga membahayakan diri kamu sendiri. Artinya, kerajaan Majapahit akan kehilangan 2 putra terbaiknya. Baik, Kek. Mada akan menuruti kata-kata kakek. Kau sang gajah Mada, untuk satu Nusantara. Kau sang gajah Mada, untuk satu Nusantara. Kucing karo pinter tunggu lawang. Kukuruyuk petak-petak. Kukuruyuk petak-petak. Cing-ciripit doralei lobang. Cing-ciripit ojo lali lobang. Kucing karo itik tunggu lawang. Enak juga Jo lagu ini. Karo pinter tunggu lawang. Kukuruyuk petak-petak. Kukuruyuk petak-petak. Di saat mereka berbagi kebahagiaan dengan bermain, kamu justru pergi menantang maut untuk mengabdi kepada negara. Semoga kamu selamat dalam setiap langkahmu. Biung selalu bangga sama kamu, Mada. Ada perhiasan yang bisa kita rampas, Pur. Bener juga, Jul. Ayo, tunggu apa lagi, Jul? Ayo. Ceripit, ojo
Ojelalilo bang, kucing kalau itik tunggu lawang. Ojelalilo bang, kucing kalau itik tunggu lawang. Bang Nani, serahkan emasmu sekarang. Benar, kalau tidak kamu mati. Silakan saja kalau bisa. Nantang dia. Nantang. Wur, kabur Wur. Ayo. Bibi Bang Rani hebat. Bibi Bang Rani hebat. Bibi Bang Rani sakti seperti Mada. Iya, Bi. Iya, Bi. Kalau kalian semua terus berlatih, kalian juga bisa menjadi orang yang hebat. Dan tidak akan ada lagi yang berani mengganggu kalian. Selama ini aku salah telah melarang Mada menjadi kesatria. Mulai saat ini, aku akan memperdalam ilmu bela diri dan juga ilmu kanuraga. Baiklah guru. Aku akan mengikuti saranmu. Kalau itu yang terbaik. Bersemedilah. Sekarang, aku mengurungmu dalam tirai tabir hitam agar aura jahatmu makin menguat dan orang-orang tidak akan bisa menemukanmu. Serangan yang dilakukan oleh Patiraga itu sangat berbahaya, tidak terduga, bahkan bisa membuat kita menjadi bingung mana yang lawan dan mana yang kawan. Kenapa Ki Patiraga bisa merasuki seseorang dan mengendalikannya, Kek? Kalau jiwa seseorang itu dalam keadaan kosong, itu sangat mudah disusupi. Yang kedua, ada unsur-unsur yang sama di antara dua jiwa ini. Unsur apa yang kakek maksud? Unsur sifat jahat tentunya. Kebo Ireng memang jahat. Tanca hatinya kosong. Tapi, bagaimana dengan Paman Alayoda dan Pangeran? Apakah kesamaan unsur atau karena hatinya kosong? Ya, tidak semua jawaban gamblang dilihat dengan mata. Tinggal menunggu waktu saja kita lihat. Tapi yang penting sekarang ini, kamu harus pandai-pandai menjaga diri. Jangan lupa waspada. Baik, Kek. Mada akan menuruti nasihat kakek. Bor, kalau lari yang benar dong. Kamu yang nabrak juga. Jul, sejak kapan ya Mang Rani jago silat? Iya, kita harus terus banyak berlatih, Jul. Jangan sampai kita kalah sama perempuan. Hah? Mau latihan gimana? Orang guru kita saja di penjara. Tua bangka lemu. Kalian ini seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Ledek deh, Jul. Jul, kita hajar dia. Mumpung dia sendirian. Ayo. Aduh, Jul, temennya datang, Jul. Siapa bilang aku sendirian? Kalian tertipu. Ayo, kita hajar. Kita hajar. Kabur. Ayo.
Kabur. Hei, kenapa kalian tidak kejar mereka? Mereka telah menghina kalian. Oh, Ki Singolawu, kami ini kan masih mempunyai hutang untuk berbuat kebaikan. Benar, Ki. Jadi itu untuk menambah kebaikan lagi. Iya, Ki. Hei, yang melakukan kebaikan itu cuma aku. Tugas kalian itu mengejar, memukul, menyiksa. Kemudian aku akan datang melepaskan mereka. Dan aku yang akan melakukan kebaikan. Kalau begitu, baik lagi. Ayo, ayo. Ki Patiraga pasti membawa pangeran ke markasnya. Aku harus segera menemukannya. Kita cegah anak itu sebelum sampai di markas kita. Ayo kita bergerak. Ayo. Keluarlah! Ayo, keluarlah! Sesuai perintah Ki Patiraga, kita jebak dia di hutan Lali Jiwo. Ayo. Hei, berhenti kalian! Ya! Kabut apa ini? Rupanya, kabut ini berasal dari kekuatan jahat. Rupanya, orang tadi mengalihkan perhatian. Kemana menghilangnya bocah itu? Gajah Mada, untuk satu Nusantara. Kau sang Gajah Mada, untuk satu Nusantara. Pegang! Lepaskan dia! Lepaskan dia! Tapi mereka ini, Ki. Kataku, lepaskan dia! Sudah! Sana! Sana! Ki, kenapa dilepaskan, Ki? Mereka itu kan perampok, Ki. Sudah. Hari ini aku berbuat satu kebaikan. Aku hari ini melakukan satu kebaikan. Betul. Kau telah melakukan kesalahan. Kenapa saya yang disalahkan, Guru? Saya kan sudah melakukan kebaikan melepaskan mereka, Guru. Kenapa kau bebaskan mereka? Kan Guru yang mengajarkan kebaikan, Guru. Lalu? Aku harus tambah lagi satu kesaktian. Mereka itu tadi merampas perhiasan orang. Harusnya kau menyerahkan mereka ke prajurit. Karena kamu telah melakukan kesalahan, maka aku akan mencabut satu kesaktianmu. Atau aku biarkan. Jangan, Guru, jangan. Jangan. Katakan, di mana Mada? Cepat katakan di mana Gajah Mada? Tidak tahu.
Kinalatanka, izinkan saya untuk menghadapi Ragil dan juga Kocer. Jangan dulu, Sempana. Penduduk desa sini mampu melawan mereka, tapi tidak di sini. Karena kalau Patiraga tahu, Patiraga akan menyerang desa ini dan menghancurkannya. Baik lagi. Hei. Di mana Mada? Saya tidak tahu. Di mana anak itu? Dia sudah pergi dari sini, Jen. Lebih baik kita cari tempat lain saja. Ayo. Apa yang sedang terjadi? Seharusnya mereka sudah melewati jalan ini. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Paman. Hamba mendapat firasat buruk. Mada sedang bertempur. Tapi ada tabir hitam menyelimuti mata batin saya. Sehingga saya tidak bisa mengetahui di mana Mada berada. Dan mereka semua menghilang, Paman. Biarkan saya yang mencari mereka. Mohon pamit, Gusti Prabu. Kemana menghilangnya bocah itu? Patiraga, kami masih belum bisa menemukan jasad Mada, Ki. Ya, mungkin dia sudah mati dan dimakan binatang buas di sini. Mada masih hidup. Anak buahku yang menemukannya. Dan mereka bisa menjebak Mada masuk ke dalam hutan Lalijiwo. Kalau begitu, kami akan mengejarnya, Ki. Dan menghabisinya di sana. Tidak perlu. Karena setiap orang yang terjebak di dalam hutan Lalijiwo tidak mungkin bisa keluar. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Ki? Persiapkan diri kalian. Karena para Manggala Majapahit akan mengejar kita untuk mengusut hilangnya Garbapati. Baik. Salam langkah, maka kemenangan akan ada di pihak lawan. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki? Kita mempunyai dua pilihan. Kita bisa diam, menunggu kabar dari Mada. Atau kita bergerak mencari pangeran. Ampun, Gusti. Menurut Gusti Sempana, apa yang harus kita lakukan? Kita bergerak mencari pangeran. Kita akan menggunakan pakaian penyamaran untuk mengecoh perhatian musuh. Mada, apa yang terjadi pada kamu, Nak? Asap hitam itu mengganggu hati Biung. Semoga tidak terjadi hal buruk pada kamu, Nak. Nyun sewu, Doro Putri. Sudah malam. Kok masih di luar, Tondoro? Saya memimpikan Madam, Bu. Dia tergulung asap yang sangat tebal. Nyun sewu, Doro. Mungkin Doro Putri terlalu memikirkan Den Mada. Tidak, Bu. Tapi ini seperti nyata. Ya sudah, Doro. Kalau gitu, besok kita tanyakan sama Kang Kuncung. Sudah sampai mana perjalanan mereka, Doro Putri? Parang, Doro.
Mada, untuk satukan Nusantara. Punten dalam sewu Kanda Prabu. Dinda, Apa yang sedang mengganggu pikiran Kanda? tidak. Ini hanya kekhawatiran seorang pemimpin. Banyak pemberontak bermunculan, seperti jamur di musim hujan. Dan rakyat yang lagi-lagi menjadi korban. Jangan terlalu Kanda pikirkan. Kanda, kenapa tiba-tiba Dinda dirundung firasat buruk yang selalu saja menghantui pikiran Dinda? Dinda takut terjadi apa-apa dengan Garbapati, Kanda. Bagaimana keadaannya? Apa dia sudah tiba di Kahuripan? Tidak perlu mencemaskan Garbapati, Dinda. Garbapati masih dalam perjalanan, karena banyak ilmu berharga yang harus dia petik. Itu sebabnya mereka belum juga sampai di Kahuripan. Syukurlah kalau begitu. Semoga saja Sang Hyang Widi selalu melindungi putra kita Garbapati, Kanda. Ampun Gusti, kita akan membawa Nyi Chloe kemana? Kita akan membawanya ke sebuah pulau terpencil di tengah-tengah laut, supaya dia tidak bisa kabur kemana-mana. Apakah sebaiknya tidak dihukum mati saja? Gusti Prabu memberikan dia kesempatan untuk hidup. Siapa tahu dia bisa berubah dan menjadi orang yang berguna. Prajurit, kita jalan sekarang. Sendiko, Gusti. Sepertinya ada yang sedang mengintai kita. Dia mengetahui keberadaan kita. Langsung kita serang saja. Iya! Aku tidak punya perselisihan dengan kalian. Siapa kalian sebenarnya? Apa yang kalian inginkan? Tidak usah banyak bicara. Terima saja ajalmu. Prajurit, akan banyak penghadang di depan. Kalian harus tetap waspada. Sendiko, Gusti. Apakah kita sedang melewati sarang musuh? Bisa jadi. Tapi siapapun yang berani menghadang akan berhadapan denganku. Jalan. Punten dalam sewu, Gusti Prabu. Kakang Lawe. Ada apa Gusti Prabu memanggil hamba ke tempat rahasia seperti ini? Aku punya tugas rahasia untukmu. Bawa prajurit pilihan dan pastikan mereka menyamar. Temukan rombongan Garbapati dan Mada. Sendiko, Gusti Prabu. Jangan sampai terdengar oleh siapapun, bahkan oleh istrimu. Ingat Kakang, dinding pun bisa mempunyai telinga. Sendiko, Gusti Prabu. Hamba akan menjalankan titah dari Gusti Prabu. Hidup itu memang susah, tapi tidak apa-apa. Memang hidup harus bekerja keras. Kalau tidak kerja, ya tidak makan. Aduh. Jadi laki-laki itu memang harus tangguh, biar bisa menghidupi keluarga. Tangguh, kunjungi tangguh. Semua pekerjaan itu
harus dijalankan dengan ikhlas. Kuncung. Nyimas, Simbok. Kuncung kenapa bicara sendiri? Enggak Nyimas, lagi merasakan angin yang berhamburan. Kalau kami boleh tahu, sudah sampai di mana perjalanan panggilan Garbapati dan Mada? Anu Nyimas. Anu apa? Kang Kuncung, Doro Putri ini nanya, mau dijawab baik-baik. Kok malah anu apa toh? Mereka tidak akan pernah sampai. Apa maksud kamu, Kebo Ira? Kebo Ireng. Kebo Ireng! Apa maksud perkataanmu, Kebo Ireng? Masih belum jelas. Guru Patiraga tidak akan membiarkan Mada dan yang lain sampai ke Kahuripan. Mungkin mereka sudah di alam baka. Kenapa? Marah? Baiklah, aku akan bikin kamu menyusul mereka. Jangan sombong kamu, Kuirang. Kamu hebat karena kamu tidak sendiri. Sekarang, kita cuma berdua. Aku akan mengalahkanmu. Baiklah. Coba saja kalau bisa. Kemana Kebo Ireng? Kenapa Bopo menghalangiku? Menghalangimu? Tindakanmu tadi bukan hanya membahayakan dirimu sendiri, tapi juga Ki Patiraga. Tapi aku yakin, Bopo, aku bisa mengalahkan Raden Aditya. Kamu tidak ingat? Kamu tidak lagi mempunyai kekuatan Ki Patiraga. Kau pasti akan kalah. Kalau kamu ditanya, kau pasti akan ditanyai sampai kamu mengaku tentang keberadaan Ki Patiraga. Sekarang, kamu jangan pernah pergi diam-diam. Harus selalu bersama Bopo. Siapa yang menyuruh kamu? Seseorang yang akan menghabisimu. Jangan memancing kemarahan saya. Cepat katakan! Bangun. Guru, apakah aku telah selesai bersemedi?
Apakah kesaktianku saat ini makin mumpuni? Sekarang kamu benar-benar sudah sakti. Dan ingat, siapapun yang menjadi musuhku akan menjadi musuhku juga. Baiklah guru, aku akan mengabdi kepadamu. Akhirnya Garbapati menjadi milikku. Ia tidak akan pernah ingat dengan tujuannya semula untuk ke Kaulipan. Dan ia tidak akan pernah mengenali orang-orang Majapahit, termasuk ayahnya sendiri. Mereka semua tampak mencurigakan. Dia pasti anak buah Patiraga. Akan aku habisi. Bersiaplah. Ada musuh di depan. Berhenti! Jangan sampai kejadian lalu terulang kembali. Dimas Sempana. Punten dalam sewu, Gusti. Kemana aku harus mencari tahu soal Mada dan Pangeran Garbapati? Sampai sekarang, pihak istana juga belum memberikan keterangan apapun. Apakah aku harus menyusul Mada, Mbok? Nyun sewu, Ndoro Putri. Jangan. Nanti malah bikin semuanya kacau, Ndoro. Pasrahkan saja sama Sang Yang Widi. Semoga dan Mada baik-baik saja, Ndoro Putri. Sekarang kamu sudah memiliki ilmu. Persiapkan diri kamu untuk menghadapi musuh-musuh kita. Baik, Guru. Aku akan membela Guru sampai titik darah penghabisan. Bagus. Kenakan topeng itu. Dan ingat, jangan sampai ada orang-orang yang tahu. Kita harus waspada pada sesuatu yang mencurigakan. Dan kita harus segera menemukan pangeran dan juga Mada. Bersiap-siap. Kita akan sergap mereka.
Sekarang juga kamu buka topeng kamu, atau aku akan membukanya secara paksa. Sepertinya aku mengenal bentuk tubuh dan suaranya. Siapa dia? Gawat, pasukanku tertinggal. Aku harus mencari. Kekuatan orang bertopeng itu sungguh hebat. Jangan menyerah! Lebih baik menggalang tanah daripada menyerah! Terus maju! Orang bertopeng itu hanya dipakai sebagai alat. Siapa di balik semua ini? Kita kejar mereka. Jangan. Seharusnya kita mengejarnya, tapi justru aku takut. Itu akan membawa kita kepada perangkap yang telah mereka siapkan. Baik, kita bergerak lagi. Tentu. Tapi sebelumnya kita harus membicarakan langkah demi langkah. Kita tidak boleh gegabah. Karena musuh-musuh sudah mengetahui kehadiran kita. Gusti Putri, terima kasih atas bantuannya Gusti Putri. Kita sama-sama bertanggung jawab soal ini, Paman. Memberantas kejahatan dan menghadang setiap musuh yang mengganggu. Sepertinya aku hanya berputar-putar di tempat ini. Sepertinya ada orang di sana. Kita kedatangan tamu. Siap-siaplah menghadapi.